Konseling Akseptor KB MKJP AKDR. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu? Baik. Makan, Bu. Nama saya Ibu Amelia. Kira-kira Ibu ada keperluan apa ya, Bu? Ini Bu, kan saya mau ganti kontrasepsi. Kan awalnya kan saya minum PKB. Jadinya saya mau ganti karena kalau minum pil itu udah lupa. Jadi saya mau kira-kira mau ganti yang di dalam itu loh Bu, yang di dalam rahim. Sebelumnya berarti Ibu udah pernah tahu itu KB apa yang di dalam itu udah pernah tahu itu namanya apa, Bu? Kata orang sih itu KB-nya enak gitu Bu, nggak bikin gemuk, terus hormonnya katanya stabil, terus haidnya lancar, karena kan selama ini kan haid saya lancar. Ibu umur 38 tahun, riwayat persalinan SC, memiliki 2 orang anak, metode KB sebelumnya suntik, kadang-kadang pil, dan tidak ingin memiliki anak lagi. Pemeriksaan untuk riwayat penyakit, diabetes tidak ada, hipertensi tidak ada, dan riwayat penyakit IMS, serta radang panggul tidak ada ya, Bu. Jadi, tadi dilakukan pemeriksaan fisik, tinggi badan Ibu 158 cm, berat badan di 76 kg, tekanan darah 110/80 mm Hg, suhu di 36 derajat Celcius. Ini Ibu, menurut standar IMT Indonesia, Ibu masuk kategori obesitas ya Bu. Kita lihat di diagram Klopp bahwasannya Ibu ini ada di obesitas. Nah, obesitas ini Bu, Ibu bisa lihat sendiri angka 2111 ini adalah angka yang boleh pakai alat kontrasepsi Bu ya. Di sini ada macam-macam pilihannya. Ada kontrasepsi hormonal kombinasi, ada kontrasepsi pil progestin, ada kontrasepsi suntik progestin, ada implan, AKDR levonorgestrel, AKDR koper, dan tubektomi, vasektomi. Jadi Ibu bisa memilih metode apa yang Ibu inginkan dan aman ya Bu. Menjalankan AKB ya. Ini untuk melakukan KB MJP yang panjang ini, MJK yang panjang ini sudah izin suami sudah. Jadi kan Bu, ini di sini ada beberapa pilihan kontrasepsi. Bisa melihat dulu kira-kira Ibu tertarik yang mana, saya akan menjelaskan. Yang ini aja lah Bu, kalau ini lupa, kalau ini sakit ditusuk terus, kalau ini buat sembuh. Normal ya. Jadi Bu, ini di sini kita akan menjelaskan beberapa macam alat kontrasepsi. Salah satunya pil, suntik, kondom, IUD, AKDR, vasektomi, dan tubektomi. Jadi yang Ibu pakai sebelumnya kontrasepsi apa ya Bu? Kalau boleh tahu? Saya pakai pil Bu, kalau nggak pil suntik dulu. Sekarang mau beralih ke yang di sini aja yang Yang jangka panjang Bu ya. Oh, Kalau untuk jangka panjang ada yang hormonal dan tidak hormonal. Kalau yang hormonal itu dia implan dipakainya di bawah kulit Ibu bertahan 3 atau 5 tahun. Ataupun yang tidak non hormonal ada di AKDR, kita pasangnya di lambung. Normal itu metode aminore laktasi. Ya, untuk ibu yang menyusui jika mempunyai bayi, ibu kepengennya yaitu KB yang di rahim Bu ya, yang AKDR itu namanya Bu. Ya, pemasangannya Bu, alatnya kecil, dipasangnya di dalam rahim, tapi sangat efektif Bu dan aman. Dapat dicabut kapan saja. Kalau ibu misalnya kan berubah pikiran nih, sudah 3 tahun atau 5 tahun ibu mau memiliki momongan kembali,
Ibu bisa mendatangi bidan setempat untuk dilakukan pencabutan. Ya, nanti langsung masa syukurnya kembali lagi. Jangan lama Bu, bisa sampai 10 tahun. Jadi Ibu bisa meriksa lebih aman lagi tanpa memikirkan lupa-lupa untuk minum pil, ya. Oke. Nah, ini Bu, selain AKDR itu memang bagus Bu, tapi kan kita harus paham juga apa sih sebenarnya yang tidak bisa memakai AKDR. Nah, jadi tidak semuanya bisa memakai AKDR Bu. Ya. Misalnya nih contohnya Bu, nih sedang hamil. Misalnya Ibu datang kemari, Ibu sedang hamil itu tidak bisa dilakukan pemasangan AKDR. Kemudian nih yang nomor 2, baru saja melahirkan 2-28 hari pasca persalinan. Tidak bisa pasang ya, ditunggu dulu. Setelah itu memiliki risiko IMS atau terinfeksi HIV atau penyakit menular. Itu juga tidak bisa dipasangkan oleh dulu. Terus menstruasi yang tak biasa. Ini artinya banyak Bu menstruasinya dikhawatirkan. Kalau misalnya menstruasi kedaluarsa AKDR nanti pulang. Terus kemudian ada infeksi atau masalah pada organ perempuan, misalnya terjadi peradangan di cervix, itu tidak bisa dilakukan perempuan. Jadi ini juga ada Bu kemungkinan efek sampingnya. Jadi setelah dipasang Bu, itu biasanya walaupun tidak semua ada beberapa asesor yang melaporkan terjadi komplikasi atau efek samping Bu. Di antaranya geram selama beberapa hari setelah pemasangan. Ada juga yang bercak Bu atau flek, flek. Flek. Juga haidnya lebih lama, biasanya 7 hari. Ini Ibu melakukan pemasangan KDR, itu haidnya lebih dari 7 hari. Jadi kita khawatir itu ternyata efek samping dari pemasangan. Tapi kalau misalnya keluhannya terus berlanjut, itu bisa datangi petugas kesehatan. Atau bisa datangi bidannya. Biasanya Bu, misalnya terjadinya efek samping yang memang sangat tidak menginginkan, kita bisa melakukan ini juga ada hal yang terjadi ketika pemasangan AKDR atau prosedur pemasangan. Ya. Jadi di sini ada langkah-langkahnya selama pemasangan AKDR. Yang pertama, pemeriksaan panggul itu, dimana untuk melihat apakah ada infeksi panggul atau tidak. Yang kedua, membersihkan vagina dan mulut rahim supaya pemasangan mudah Bu. Ya, yang ketiga, memasang AKDR dalam rahim. Jadi prosedurnya seperti yang digambar ini Bu. Jadi Ibu jangan malu, kita sesama wanita. Biasanya yang memasang kan kita sudah terlatih gitu ya. Jadi Ibu harus merasa lebih nyaman, aman. Gitu. Biasanya pun pemasangannya privasi Bu. Jadi jangan takut kalau misalnya merasa malu atau apa itu. Jadi kan lebih relax. Kemudian Bu, yang perlu diingat nih Bu, diingat jenis AKDR yang dipakai. Waktu untuk melepas AKDR, jangan nanti nggak dilepas Bu, gitu ya. Diingat juga karena kan ini waktunya lama. Habis itu keram dan perubahan haid adalah hal biasa. Datang kembali jika mengganggu, misalnya ini haidnya terlalu lama, mengganggu nih Bu ya. Jadi bisa datang lagi konsultasi ke bidan setempat. Tadi kan harus dilakukan pemasangan AKDR ya. Setelah saya jelaskan apa keluhannya nanti setelah pemasangan ini nanti Ibu bisa melakukan kunjungan ulang Bu ya untuk melakukan pemeriksaan lebih jadi. Terima kasih banyak ya Bu atas Sama-sama Ibu. perhatiannya. Saya permisi dulu ya Bu. Iya. Assalamualaikum.